Ya, kakak peserta PKG PJOK diseminasi tahun 2024. Sekali lagi selamat sore, selamat datang. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Ya, terima kasih atas kehadiran kakak dalam kegiatan kita, kegiatan perdana ini ya, kegiatan diseminasi pengembangan kompetensi guru PJOK. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena memang pada kesempatan ini kakak diberi kesempatan untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Jadi sebelumnya juga saya mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Salam PJOK. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Fokus. Terima kasih kakak sekalian. Kita pada pertemuan pertama ini ya, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan orientasi. Ya, orientasi pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, ini pengenalan fasilitator. Saya perlu mengenalkan diri kepada kalian. Saya Oswaldus Romanus Waleliko, fasilitator diseminasi PJOK kelas 5 Kabupaten Ngada. Saat ini bertugas di SMPN Satap 2 Soalibunio. Pernah mendengar kata Satap 2 Soalibunio kah? Kakak-kakak sekalian? Belum. Itu kira-kira di mana? Pernah. Di Soa. Oh ya, jadi tepatnya di Soa. Lama mengajar, saya dari tahun 2017 mengajar di SMPN Satap 2 Soa. Sebelumnya saya mengajar itu di SMPN Soa. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Untuk soal saya pikir bahwa kita semua ada kakak yang sudah dengan saya kasih tahu tentang bagaimana statusnya. Itu perkenalan singkat dari saya kakak. Saya merasa bahwa saya bersyukur juga dan berterima kasih kepada kakak sekalian karena memang walaupun di ruang virtual Zoom ini kita semua boleh diperkenankan untuk buka bersama lumayan, dan saya merasa bahwa keberadaan saya di sini kakak selain dari fasilitator yang kedua itu adalah sebagai sahabat, sebagai kakak yang mendampingi kakak sekalian, sehingga bahwa saya bukan menjadi satu-satunya sumber belajar di PKG PJOK ini. Jadi tugas saya adalah bagaimana memfasilitasi kakak sekalian kurang lebih 3 bulan, 12 minggu pelaksanaan kegiatan PKG ini. Jadi dia akan berakhir itu di sekitar pertengahan bulan Desember. Maka dari itu saya berharap walaupun di tengah kesibukan kakak saat ini dan bertugas atau menjalankan tugas sebagai tutor,
isi penyelenggaraan kegiatan AKM di sekolah untuk tingkat SMP. Kemudian juga ada juga teman-teman yang sementara ya mempersiapkan diri anak-anak untuk mengikuti proses ini ya. Jadi saya berharap bahwa kita fleksibel kakak, kita selalu menyempatkan diri. Yang paling pertama itu untuk membuka LMS dan selalu memantau di grup dan kemudian belajar di LMS kembali, mengerjakan tugas dan mengikuti kegiatan seperti itu kakak. Jadi mohon mana sepakat bisa mengatur waktu. Pastikan nanti kegiatan pengembangan PJOK ini boleh berjalan dengan baik. Dan saya berharap kakak terus menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian bagaimana nanti supaya kakak bisa menjalankan 2 kegiatan atau mungkin 3 kegiatan, bahkan juga ada 4 kegiatan bersamaan, tapi kakak harus tetap sehat, fit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, kata klasik selalu mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi pada sesi ini kakak mohon untuk boleh menuliskan nama, cukup nama panggil saja kakak di kolom chat. Di kolom chat, kemudian sertakan nama satu benda. Jadi itu bisa benda hidup ataupun benda mati yang dapat menggambarkan kakak sekalian. Lalu kemudian menjelaskan alasannya kenapa kakak memilih benda hidup atau benda mati. Silakan kakak. Mohon izin Pak kakak fasilitator, mungkin kita teman-teman bisa unmute saja supaya suara dari kakak fasilitator bisa kita dengar dengan jelas. Mohon maaf. Oke, ya, terima kasih kakak David informasinya. Oke, mungkin kakak hebat lainnya yang mic-nya mungkin masih on, biar untuk sementara di unmute dulu. Oke, terima kasih. Ya, saya cukup tertarik juga kakak Wende udara. Oke, mungkin kakak Wende bisa mengelaborasi mengapa kakak Wende itu memilih udara. Silakan kakak Wende. Saya memilih udara. Udara itu walaupun tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan manfaatnya. Udara itu banyak manfaat untuk semua orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kakak. Oke, terima kasih. Wah, kakak emang luar biasa ya. Walaupun dia tidak kelihatan, ya, tidak nampak, tapi dia sangat bermanfaat ya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Wah, luar biasa. Kakak Wende ya, kakak Wende mengelaborasi bahwa pribadi saya itu diibaratkan seperti udara. Bagaimana bahwa ketika keberadaan saya, entahkah dia itu di sekolah maupun di rumah atau mungkin di lingkungan sosial masyarakat, bahwa dia bisa memberikan sebuah kesegaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu ya, kakak Wende? Oke, baik. Terima kasih kakak Wende, luar biasa, luar biasa. Mungkin ada kakak yang lain lagi sebelum kita lanjut? Ya, saya cukup tertarik juga nih. Mungkin kakak Embo memilih batu. Silakan, kakak Embo. Mungkin bisa mengelaborasi mengapa kakak Embo memilih batu. Silakan kakak. Baik, terima kasih kakak. Alasan saya memilih batu sebagai benda kesukaan saya karena batu ini sebagai dasar dalam pembuatan suatu
bangunan atau gedung. Sehingga saya memilih batu sebagai tempat berpijak. Saya kembalikan ke Kakak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kakak Embo, bahwa mengapa saya memilih batu, karena memang batu itu sebagai dasar pijakan, artinya sebagai fondasi, sebagai tempat untuk pijakan, artinya bahwa dengan adanya fondasi yang kuat, maka Kakak Embo bisa berpijak, melangkah, dan melakukan segala sesuatu itu hanya karena dengan pijakan yang kuat. Oke, terima kasih Kakak Embo, luar biasa. Layar komputer atau laptop kakak sekalian. Mungkin silakan boleh memberi respon dengan ini ya, memberikan. Lalu kemudian yang kedua, modul 1.1 tata maya 1. Jadi ini ya merupakan ya materi yang akan kita lakukan selama kurang lebih ya 90 menit atau 2 JP. Dari 10 menit awal tadi kita sudah melakukan perkenalan ya fasilitator dan peserta. Kemudian yang kedua itu ya pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian itu 15 menit, kemudian 5 menit lagi kemudian ya pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian 5 menit kesepakatan kelas, kemudian 10 menit ini sudah kita lakukan ya. Kemudian itu 45 menit awal ya pertama sesi materi orientasi pendidikan. Kemudian 45 menit kemudian itu 5 menit awal pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit berikutnya mengapa refleksi dalam kaitannya dengan tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit, apa itu refleksi? 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Kemudian 10 menit berikutnya, analisis cerita, dan 5 menit akhir, refleksi dan foto bersama. Jadi itu kakak agenda kita hari ini ya, kurang lebih 2 JP. Ya, jadi tujuan ya materi orientasi di awal hari ini adalah yang paling pertama itu ya fasilitator, diseminasi saya sendiri dan kakak-kakak sekalian kita boleh saling mengenal ya. Jadi harapan saya bahwa 3 bulan ini ke depan 12 minggu tentunya ya saya harus mampu mengenal dari masing-masing kakak sekalian. Jadi itu harapannya bahwa kita selalu membuka diri, dan saya pun akan selalu membuka diri terhadap kakak-kakak sekalian, dan begitu pun juga kakak-kakak ya selalu membuka diri baik kepada saya sebagai fasil atau yang memfasilitasi nanti kegiatan ini, maupun juga kakak-kakak bisa membuka diri terhadap kakak-kakak yang lain di kelas 5 PKG PJOK Kabupaten Ngada. Begitu ya kakak-kakak. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program hari ini. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, kakak. Terlihat jelas di layar kakak-kakak sekalian? Jelas. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau mengelaborasi kaitan dengan materi atau pertanyaan pemantik yang ada di hadapan kakak sekalian. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak.
Mekanismenya boleh melakukan ya raise hand, angkat tangan, dan kemudian memberikan atau melakukan elaborasi. Silakan kakak. Oke, kakak Elizabeth. Kakak Lisa, ya. Ya. Kakak Lisa, silakan. Baik, selamat sore semua. Saya Selamat sore. Kakak Lisa dari UPTD SMP Negeri 2 Riung di Terong dengan pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ini menurut saya PJOK itu untuk pelajaran PJOK itu bertujuan untuk mengembangkan anak secara keseluruhan baik dari segi mental maupun fisik. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Lisa bahwa PJOK itu bertujuan mengembangkan karakter ya kakak? Ya, Atau mengembangkan kemampuan tadi? Apa? kemampuan baik secara fisik maupun mental. Iya, mengembangkan kemampuan baik secara baik secara fisik maupun secara mental. Oke, terima kasih Kakak Lisa. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Iya, kakak Restin ya. Ya, Kakak Maria Restin. oke. Oke, silakan kakak. Oke, Ada yang baik. mau mengelaborasi, silakan. Kalau dari saya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau dari saya, untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan membentuk watak dan perilaku hidup sehat siswa atau terhadap semua orang. Di sekolah, kalau untuk di sekolah, untuk siswa ataupun untuk gurunya juga bisa. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan membentuk watak serta perilaku hidup sehat. Mungkin itu saja dari saya. Suaranya tidak kedengaran. Itu bagus suaranya. Suaranya tidak kedengaran. Suara kakak Oswald tidak dengar. Iya. Oh ya, sorry. Baik, menurut Kak Christine bahwa mengapa atau apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Christine ya mencoba untuk mengelaborasi itu bahwa PJOK itu di sekolah tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk watak serta kepribadian atau perilaku ya. Seperti itu ya Kak Christine ya. Perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat. Oke. Ya. Mungkin sedikit saya mengelaborasi kembali ya terkait dengan pandangan dari Kak Christine ya. Ya. Membentuk watak
Yang bagaimana tuh kakak? Watak anak itu bagaimana kakak Destin bisa membentuk watak atau karakter anak di sekolah dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak. Kalau menurut saya mungkin dari watak dan perilaku hidup sehat. Kemungkinan mungkin contohnya dari anak sekolahnya kebiasaan di rumahnya mungkin jarang untuk berolahraga ataupun kebiasaan berolahraganya di rumah tidak sering dilakukan di rumah. Jadi di sekolah bisa kami terapkan di rumah untuk hidup sehat, pola makannya harus teratur, olahraganya juga harus teratur, jangan sampai mungkin di rumahnya kebiasaan makannya hanya nasi sayur atau nasi dengan telur ataupun nasi dengan ikan, hanya begitu saja. Terima kasih Kak Risti. Luar biasa, ya, luar biasa bahwa dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu bisa membentuk watak, ya, watak anak. Kebiasaan yang mungkin dari rumah yang tidak mandi, contohnya ya, ya Kak Risti ya, yang tidak mandi, kemudian mungkin sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian mungkin pola makan juga di rumah mungkin tidak teratur. Bagaimana bahwa ketika dalam proses pembelajaran PJOK, Christine ya mencoba untuk bagaimana merubah yang paling pertama itu adalah pola pikir anak atau mindset anak, sehingga mereka bisa memahami atau melaksanakan yang namanya pola hidup sehat, membentuk karakter anak dari sejak usia dini. Oke, terima kasih luar biasa Kak Resti yang boleh memberikan elaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke. Ketika kita mengatakan bahwa pembelajaran PJOK di sekolah dapat meningkatkan prestasi. Mari kita sama-sama, kakak sekalian, kita lihat ya. Ya. Grafik ya. Prestasi di ajang ya Asian Games untuk 40 tahun terakhir. Mungkin tadi ada, oh ya Kak David, ada yang raisen, silakan Kak David, boleh mengelaborasi. Terima kasih atas kesempatan. Saya tertarik dengan sementara yang dipaparkan oleh kakak fasilitator PJOK untuk prestasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa 40 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Itu karena memang selama ini kita tahu sendiri bahwa event-event untuk membawa atau mengembangkan bakat dan minat anak-anak itu hampir tidak ada lagi di lembaga maupun di kecamatan, bahkan di Popda. Kita contoh saja, kemarin-kemarin event-event seperti itu masih dilaksanakan sehingga siswa banyak yang berprestasi. Tetapi sekarang ini hanya bersyukur saja bahwa di komunitas-komunitas kecil, MGMP atau apa sejenisnya masih bisa mewadai atau menaungi sehingga sedikit demi sedikit bakat dan minat anak-anak itu bisa dibawa, bisa dikembangkan. Jaringan. Oke, terima kasih Kakak David. Sedikit ya saya menangkap apa yang Kakak David utarakan bahwa PJOK untuk prestasi. Memang setelah kita melihat soal grafik ya, data yang ada menunjukkan bahwa justru ya 40 tahun terakhir bahwa prestasi Indonesia itu ya melorot. Kalaupun dia naik ya signifikan, itu bukan karena dari pembelajaran PJOK. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa saat ini ya justru yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event ya olahraga, apakah dia dari olahraga perorangan maupun secara tim ya, bahwa itu dilakukan oleh
salah satu atau komunitas-komunitas yang ada atau pegiat olahraga, bukan datangnya dari lembaga sekolah. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak David, luar biasa elaborasi yang coba Kak David berikan. Baik, oke, baik. Terima Kakak Peter. Oke, kita next dulu ya kakak. Oke, saya mungkin butuh 2 orang untuk boleh memberikan elaborasi bahwa PJOK sebagai hiburan. Silakan kakak, saya butuh 2 orang. Oh, silakan. Tanpa ada pembelajaran PJOK, kita cukup menghadirkan badut, anak-anak bisa terhibur ya. Ya kan? Dengan tampilannya seperti itu ya. Dengan tampilan yang muka ekspresinya di sekolah, anak bisa langsung terhibur nih. Tanpa harus melalui pembelajaran PJOK. Oke, silakan kakak Firman, silakan. Ayo. Baik kakak, terima kasih. Ya, menurut saya video kelas sebagai hiburan dalam hal ini yang bermuatan pendidikan lah menurut saya. Kalau kita hanya sekedar menghadirkan badut, itu ya hiburan, tapi tidak ada nilai pendidikan di situ. Yang dimaksudkan, kalau menurut saya yang dimaksudkan dengan PJOK sebagai hiburan itu di mana kita sebagai guru mampu memfasilitator anak-anak itu dalam sebuah pembelajaran. Kita bisa memodifikasi sebuah olahraga misalkan, memodifikasinya sehingga di situ anak-anak merasa terhibur, mereka merasa senang, merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran PJOK, dan di situ juga mereka mendapat nilai plusnya. Mungkin dari saya begitu kakak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Firman. Luar biasa ya. Jadi itu ya, bahwa anak-anak bisa terhibur ya, itu hanya karena memang juga datangnya dari kita ya, sebagai guru ya. Bagaimana kita memfasilitasi sebuah pembelajaran di sekolah itu, apalagi sekarang kita ya sedang ya menjalankan kurikulum merdeka ya. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu, pembelajaran yang selalu berpihak ya kepada, atau pembelajaran yang selalu berpusat kepada peserta didik ya, memfasilitasi mereka sehingga mereka ya di dalam coach pembelajaran itu anak-anak itu tidak merasa bahwa Pak, kami tidak mau nih ya, tidak mau belajar tentang PJOK ya, tapi hanya karena dengan caranya kita memfasilitasi, lalu kemudian menerapkan konsep pembelajaran itu ya, yang berdampak kepada peserta didik, walaupun ya kakak-kakak ya, situasi siang jam 1, jam 2 siang, anak-anak pasti tetap rajin atau tetap semangat untuk berolahraga. Begitu ya kakak-kakak ya? Siap kakak. Oke, mungkin yang lain lagi, silakan kakak-kakak semua. PJOK untuk kebugaran. Kakak-kakak bisa menganalisis gambar ini ya. Gambar ini mereka sedang melakukan apa, kemudian bagaimana dampak dari PJOK itu untuk kebugaran. Silakan kakak. Oke, Kak David. Silakan sekali lagi Kak David. Oke, terima kasih. PJOK untuk kebugaran. Ya, memang PJOK ini kalau ranahnya ke kebugaran memang iya, karena kita tahu sendiri ketika anak-anak walaupun di jam siang yang namanya penjas itu mereka tidak akan pernah mengeluh capek, mengeluh lelah, apalagi kepanasan ketika di saat musim-musim seperti ini. Ya, minta maaf bukan kita tidak sedang membanggakan kita punya mata pelajaran sendiri. Ketika mata pelajaran yang lain, walaupun di pagi hari anak-anak itu kelihatannya masih dengan malas-malasan, menguap malah, tetapi ketika di jam pelajaran penjas, itu kebugaran mereka itu malah kembali lagi seperti masih awal-awal. Karena walaupun dengan panas yang bolong,
mereka tidak pernah mengeluh capek, kepanasan. Ketika kita sudah berada di lapangan, mereka begitu antusias. Memang PJOK memang sarana untuk mengarah ke kebugaran. Mungkin di situ dulu, selanjutnya baru dikembangkan. Baik, terima kasih Pak David, luar biasa ya, luar biasa bahwa PJOK untuk kebugaran ya. Pak PJOK itu adalah juga bagian ya untuk bagaimana supaya meningkatkan kebugaran peserta didik. Tapi mestinya kakak ya, Kak David ya, kita harus bangga ya. Kita harus bangga menjadi seorang guru PJOK. Kenapa? Dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah, segala sesuatu yang terjadi ya, anak bisa kreatif, anak bisa aktif di dalam mata pelajaran lain, itu karena memang anak merasa bahwa dia sehat. Pertanyaannya, sehatnya dia dari mana? Kalau bukan lewat melalui aktivitas gerak yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian ya. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kita patut berbangga karena dengan adanya pembelajaran PJOK, dengan adanya kita sebagai guru PJOK di sekolah, maka siswa akan dengan sendirinya ya dapat meningkatkan kebugaran mereka. Ya, kita lanjutkan lagi ya pada ya, inilah ya kakak-kakak tantangan utama PJOK ya. Pembelajaran ya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran. Atau ya, ini bahasa Inggris saya kalau kakak mohon izin ya. Pembelajaran adalah proses dan hasil belajar kakak-kakak yang diharapkan yang nanti dicapai kan, yang nanti dicapai oleh peserta didik kakak-kakak ya, oleh peserta didik sesuai dengan kompeten begitu kakak-kakak. Sampai di sini mungkin bisa ada yang elaborasi pembelajaran dan enjoyment peserta didik. Silakan kakak-kakak. Ayo. Interaksi peserta didik. Pembelajaran itu yang diharapkan hari ini adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kompetensi, kemampuan masing-masing individu peserta didik. Sehingga kita bisa lihat bahwa oh ternyata pembelajaran dan enjoyment peserta didik ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa esensi dari pembelajaran PJOK atau tujuan utama dari pembelajaran PJOK itu sendiri adalah mau mendorong ya, dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif kakak. Itulah tujuan esensi pembelajaran PJOK yang sesuai dengan tuntutan kurikulum mereka. Seperti itu. Ya. Oke, kita next. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Silakan kakak-kakak. Di sini ada yang namanya involving versus engaging, ya. Kemudian ada having fun versus enjoy. Silakan mungkin ada yang bisa mengelaborasi kata-kata. Involving. Ayo kakak-kakak. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Mohon maaf kakak, kalau yang sudah berhubungan dengan bahasa Inggris saya angkat tangan nih.
Having fun kan. Ayo, silakan cepat ini ya berselancar di Google. Involving enjoying, having fun, enjoying itu apa, kakak? Silakan. Tapi saya mau katakan di sini kakak bahwa PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak artinya ya bahwa melibatkan Bapak bukan cuman involving kakak ya, bukan anak hanya terlibat di dalamnya kakak ya. Ingat, ya benar. Bagaimana bahwa ada engine di sana, ingat. yaitu bahwa tidak hanya anak dia terlibat, tapi bagaimana bahwa anak itu harus berkomitmen secara langsung, peran secara aktif di dalamnya. Jadi seperti itu kakak, sehingga mereka bisa menemukan bergerak. Menyenangkan. Begitu. Kemudian yang berikut ya, having fun, bersenang-senang, ya kan? Ya. Bahwa pembelajaran PJOK ketika kita memfasilitasi belajar ya, menikmati gerak ya untuk anak, bahwa anak bukan hanya sekedar bersenang-senang di lapangan sana. Dan bagaimana bahwa ketika di dalam kegembiraan atau di dalam ketika dia melakukan kegiatan itu ya, dengan senang, terus dia menikmati ya gerakan itu. Jadi itulah ya pembelajaran hari ini yang harus dimana bahwa kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi belajar nikmati gerak. Anak tidak hanya melibatkan, tapi bagaimana bahwa mereka juga berkomitmen berperan secara aktif di dalam. Anak bukan hanya mendapatkan ya, atau anak bukan hanya oh ya anak-anak hari ini kita bermain sepak bola, kemudian anak-anak di sana mereka bermain dan terus bermain. Ya, mereka cuma bersenang-senang. Tapi bagaimana bahwa di dalam kegiatan ya itu mereka menikmati gerakan yang ada untuk ya masa depannya nanti. Seperti itu kakak. Oke, kita next ya. Perkembangan pembelajaran PJOK hari ini. Kondisi saat ini ya, untuk menyampaikan pengajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Ini kondisi hari ini ya kakak ya. Kemudian kondisi yang diharapkan bahwa guru PJOK yang nantinya akan memfasilitasi PJOK yang berpusat peserta didik. Pembelajaran apa kakak yang berpusat pada peserta didik? Ayo. Berdiferensiasi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi kakak. Nah, kita mengaitkan dalam konteks pembelajaran PJOK, ternyata bahwa bukan soal nanti apa yang mau kita terima di sana. Dan bahwa kondisi yang diharapkan itu adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk sepanjang hayat. Sampai di sini mungkin ada yang mau mengelaborasi? Pas kakak? Tapi yang saya harapkan di sini adalah bagaimana kakak bisa ya, setidaknya bisa mulai masuk pada konteks pembelajaran PKG PJOK. Ya kakak. Kita lanjut yang berikut. Tujuan dan dampak program. Nah ini kakak, nanti ini juga akan dijelaskan nanti sebentar pada saat kegiatan pembukaan. Tapi di sini saya perlu ya menyampaikan bahwa tujuan dan dampak program dan kegiatan ini adalah ya mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus menerus, baik secara mandiri maupun kelompok. Jadi itu. Jadi seperti itu kakak. Kemudian yang kedua yang meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Sasarannya adalah guru pengampu PJOK yang nantinya mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas
dan berpusat pada murid secara bermakna. Kita lanjut kakak-kakak pada materi yang berikut, pengantar lakukan modul 2.1 ini ya kakak-kakak. Ketika nanti pada saat masuk pada materi modul 2, karena hari ini kita baru orientasi nih kakak-kakak. Mulai sebentar malam sampai dan besok, kita mulai belajar tentang materi di modul 1, tapi kita perlu mengisikan itu untuk ya melakukan ya pengajaran yang nantinya akan terjawab nanti pada modul 2.1. Itu saya perlu menyampaikan ini di awal kakak-kakak. Ya, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi nanti di modul 2.1, tapi mungkin hari ini saya menyampaikan memang karena ini menjadi wajib untuk kita kakak-kakak, bahwa nanti di dalam pembelajaran dalam modul ini ya akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Lalu kemudian tugas tagihannya nanti ya Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran atau dalam RPP atau dalam modul ajar ya kakak-kakak. Kemudian kakak mengajar kepada para peserta kakak di sekolah tempat Bapak Ibu atau kakak sekalian berdasarkan RPP atau modul ajar yang kakak rancang tadi. Kemudian silakan ya, nanti konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak atau yang kakak-kakak sedang lakukan saat ini di sekolah. Jadi di tingkat SD ya, mungkin kakak bisa menyesuaikan. Kemudian di tingkat SMP juga sama, ya tinggal menyesuaikan dengan program semester yang telah kakak susun sekarang ya untuk di semester ini ya. Jadi kakak bisa menyesuaikan materinya di sana ya. Berikut aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini ya. Jadi yang pertama, pastikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian rekam praktik mengajar kakak-kakak itu ya dalam mengajar PJOK tersebut secara utuh nih kakak-kakak. Tidak boleh diedit. Yang kedua, sudut penempatan ya. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod itu ya kakak-kakak. Dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas atau dalam aktivitas pembelajaran tersebut di lapangan atau di kelas, tapi ini di lapangan ya kakak-kakak. Jadi itu harus ya terekam secara visual. Kemudian suara kakak-kakak juga harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu atau kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Tapi ini agak ribet, kakak-kakak. Kakak-kakak cukup mengambil gambar dan merekam ya secara langsung, tapi intinya bahwa dalam rekaman itu suara kakak-kakak itu harus jelas ya, tidak perlu lewat aplikasi atau secara online ya, karena kalau secara online ini ya mungkin agak ribet ya kakak-kakak, tapi tinggal minta bantuan teman kah, rekan sejawat di sekolah, ataupun mungkin ada tripod, penyangga kamera 3 kaki itu kakak-kakak mereka boleh mengambil gambar saat pembelajaran. Kemudian
unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar kakak yang sudah kakak buat, dan link rekaman itu di pembelajaran, ya, di dalam rekaman pembelajaran di LMS. Oh ya, silakan kakak Firman, silakan. Baik kakak fasilitator, terima kasih banyak. Terkait penjelasan mungkin sejauh ini sudah bisa menangkap. Hanya ini permintaan dari saya terkait dengan penjelasan kakak tadi bahwa PJOK sekarang sudah ada CP yang terbaru. Kalau boleh kakak bisa share modul dengan CP yang terbaru. Permintaan saya kalau boleh, kalau bisa. Mungkin itu saja kakak, saya kembalikan. Terima kasih. Tidak dengar kakak suaranya. Baik, terima kasih. Terima kasih kakak Firman. Siap ya, saya siap untuk nanti mengirimkan CP terbaru. Tapi mungkin setelah sesi ini selesai ya kakak, nanti malam sebentar, mungkin nanti saya akan sharekan itu CP terbaru. Siap kakak, Begitu terima ya, kasih. Firman? Terima kasih kakak. Oke, baik. Oke, kakak Lisa. Sorry, kakak Lisa, silakan. Ya, baik, terima kasih kakak. Untuk metode pembelajaran itu kan pakai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk di sekolah saya itu tidak bisa karena siswanya itu 5 orang, 6 orang per kelas. Gabung saja. Saya kembalikan. Begitu ya? Begitu Ya. sudah, kakak Lisa. Baik, terima kasih kakak Lisa. Kakak lakukan itu ya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kakak ya. Iya. Kita akan masuk juga sampai pada materi bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi kakak lakukan saja di sekolah sesuai dengan perintah di dalam atau sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam RPP ataupun modul ajar yang kakak susun. Seperti itu. Ya, baik. Seperti itu ya kakak? Iya. Sampai di sini. Oke, terima kasih ya. Ya, paham. Silakan Restin. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini diberikan. Di sini saya mau bertanya di poin 1. Perhatikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Maksudnya bagaimana Pak? Soalnya kan di sini kita punya pembelajaran kan setiap, kalau di sekolah saya punya di kelas biasanya 3 jam, dalam satu hari 3 jam untuk pembelajaran saya. Kalau memang 30 menit ini waktunya bagaimana Pak? Kalau dari pendahuluan kegiatan inti sampai penutup, apakah bisa hanya 30 menit? Baik, terima kasih kakak Kristin. Terkait dengan ya, perintah di nomor 1 bahwa praktikanlah kegiatan pembelajaran per durasi 30 menit. Ya, kita tahu bersama kakak bahwa ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Lalu kemudian pertanyaan di sini diminta hanya 30 menit kakak. Artinya kakak bagaimana mengemas sebuah proses pembelajaran PJOK itu baik dari ya pendahuluan, kemudian inti dan penutup ya, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu kakak harus mengemasnya itu hanya dengan waktu 30 menit. Jadi memanfaatkan waktu 30 menit itu dengan sebaik mungkin contohnya begini kakak ya. Di kegiatan pendahuluan ya mungkin kakak nanti taruh di situ 5 menit. Lalu kemudian di kegiatan inti kakak taruh di situ 20 menit. Kemudian di kegiatan penutup kakak taruh 5 menit juga sehingga totalnya 30 menit waktu. Boleh lebih kakak kan, tapi tidak boleh sampai dengan 35 menit dan atau apalagi 40 menit kakak. Nanti itu juga kan saat kita analisis nanti agak susah.
Tapi akan memaksimalkan waktu itu selama 30 menit itu benar-benar efektif. Begitu. Oke, silakan Kak Paji. Oke, silakan Kak Paji. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Selamat sore Kakak. Ya. Untuk praktek pembelajaran ini nih, untuk 30 menit ini kita memilih salah satu materi. Contohnya kemarin ke kami di SD itu ada gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi salah satu materi lokomotor itu yang kita ambil seperti jalan dan lari. Kemudian kita kombinasikan saja. Itu bisa untuk 30 menit atau bagaimana Bapak? Kakakmu. Kemudian untuk ini kita punya suara ini harus terekam jelas. Sementara kita di lapangan. Itu cara antisipasinya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Paji. Yang pertama, memang ya benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Paji, bahwa pembelajaran di kakak sekalian di fase B ya Kakak ya? Fase A. Fase A, fase B ya? Fase A, fase B, dan fase C. Fase C Iya, biasanya. fase SD. A, fase B, fase C. C. Benar sekali Pak Haji. Jadi memang itu nanti ya ada materi di sana ya, materi contohnya gerakan lokomotor, non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Nah, Kakak boleh memilih salah satu gerakan ya. Kalaupun Kakak mau mengkombinasikan antara gerakan lokomotor, non lokomotor, dan gerakan manipulatif, yang penting waktunya mencukupi, begitu Kakak. Pak Haji. Iya. Kalaupun ya tidak mencukupi ya minimal ambil satu. Ya. Contohnya gerakan lokomotor ya, gerakan jalan, lari dan seterusnya seperti itu. Yang penting Bapak Kakak bisa mengatur waktunya itu ya kurang lebih ya maksimalkan waktu yang ada 30 menit itu pembelajaran itu tersampaikan. Begitu terfasilitasi dengan baik. Saya sebagai hasil saya siap untuk memfasilitasi kakak sekalian. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, Fit, apakah nanti video pembelajaran itu diunggah nanti di LMS itu dia ke Google Drive atau ke YouTube? Dua-duanya boleh kakak. Silakan. Kakak mau memilih ketika video nanti selesai dibuat, kemudian kakak unggah ke Google Drive, kemudian copy link video tersebut di drive bolehkan di LMS nanti silakan, ataukah kakak nanti unggah itu ke YouTube, kemudian nanti kakak ambil linknya di YouTube baru tempelkan di LMS silakan. Ya, nah ini kakak ya pemetaan harapan dan kekhawatiran beserta pendidikan program PKG PJOK. Jadi kakak nanti pada sesi ini ya ada 3 pertanyaan pemantik yang nanti harus kakak kerjakan, dan itu pun waktu juga tidak lama, waktunya 5 menit saja. Nah, saya kirimkan linknya dan kemudian kakak boleh mengerjakan ini. Karena kita masih ada lagi 1 materi ya kakak. Jadi mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan yang bermakna dan berharga. Jadi seperti itu. Soalnya ini kakak, mari memetakan harapan dan kekhawatiran apa yang diharap dari kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian, dan yang ketiga itu bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai dan bagaimana nanti mengatasi tantangan yang ada. Jadi seperti itu kakak, kita coba ya
Nanti saya kirimkan linknya di kolom chat. Oke, terima kasih. Anak ini kakak. Kakak klik ya sticky note yang ada di bawah ini. Kemudian drag and drop ya. Masukkan ke sini kakak. Siap kakak. Berharap kakak bisa perhatikan ya. Siap. Oke, ini Kak Firman punya jawabannya, harapannya. Oh, kok ini? Begitu ya kakak, kita sebutkan dulu ya. Lanjutkan dulu, masih ada materi lagi. Satu materi lagi belum selesai nih kakak. Oke, siap kakak. Oh, ini pusing nih, jauh pusing. Dia sudah di kiri kanan nih. Ya, kakak Paji jangan pusing-pusing dulu. Maka butuh nanti kita ya inilah kita butuh kolaborasi. Oke. Kenapa munculin aplikasi beginilah? Oke, kakak, saya berharap bahwa untuk sementara Kak, kita stopkan dulu pekerjaannya, kita kembali fokus dulu. Kita kembali dulu kakak sekalian. Oke, kakak, inilah ya. Tinggal lagi berapa nih? Berapa slide? Tapi masih ada satu materi lagi yang harus gas memang. Ya ini ya kakak. Kesepakatan pembelajaran ya. Kesepakatan pembelajaran ataupun kesepakatan kelas kita kakak. Jadi yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kakak semua itu diberi kesempatan sepenuhnya oleh saya sebagai fasil untuk memberikan kesempatan kepada kakak sekalian untuk boleh berpendapat. Yang intinya bahwa berpendapat tetap pada konteks pembelajaran atau materi yang sedang kita sama-sama belajar. Sepakat ya kakak? Sepakat. Mana responnya? Enggak, yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi kita terus menjaga ya silaturahmi kita. Karena apa? Saya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini saya bisa mengenal kakak Panji. Hari ini saya bisa mengenal Kristi hanya karena lewat room ini ya. Seperti itu. Maka kita terus untuk boleh saling menghormati ya. Saling menghormati. Nanti ada ruang di mana untuk kita serius fokus pada materi, kemudian mungkin ada hal-hal lain mungkin di luar, nanti kita boleh kita boleh berkelakar seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kita sepakat ini, kakak? Sepakat. Oke, terima kasih. Minta maaf kakak, mungkin di nomor 3 ini kita lebih memperjelas lagi, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan itu dengan meng-unmute supaya pembicara itu bisa kita dengar jelas. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih kakak David. Ya, kita mempertegas kembali di poin 3 bahwa jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Begitu ya kakak Ristin? Halo kakak Ristin. Kakak Ristin jawab dulu. Artinya kakak Ristin harus unmute dulu mikrofonnya, jangan aktif begitu. Oke.
Kita Ya, tidak ada terima kasih. senang itu. Terus kemudian Minum ya, ya Kakak Paji. Baik, oke kita lanjut. Terus berpartisipasi penuh. Ini kakak-kakak, saya perlu sampaikan sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa kalau kegiatan ini ya, kita nanti ada 19 kali tatap maya kakak-kakak. Kemudian hanya ada waktu 1 kali saja itu kita boleh izin. Jadi 1 kali saja kakak izin. Jangan sampai 2 kali, apalagi 3 kali. Karena itu saya harus sampaikan Bapak, kalau ketika sampai dengan 2 kali, maka saya tidak bisa membantu kakak-kakak sekalian. Maka kakak-kakak ikut kegiatan ini ya, nanti pada akhirnya nanti kakak tidak akan lulus. Kemudian yang kedua, kalau soal nanti Bapak hal teknis yang terjadi di dalam Zoom nanti mungkin kakak-kakak kasih dengan dan sebagainya, bagi saya tidak masalah kakak. Tapi saat ketika mungkin saya memberikan kakak-kakak pertanyaan atau mungkin lain sebagainya, kakak-kakak butuh respon. Terkait hal ini bagaimana kakak-kakak sekalian? Ya, begini Kakak Firman, bisa dengar suara saya? Siap kakak, sudah baru masuk lagi. Oke, baik. Jadi terkait dengan poin 5 ini ya, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam, itu kita alternatif ya kakak. Kita melihat kembali yang pertama jaringan di tempat kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh kakak Firman tadi, mungkin jam-jam 2, 3 itu biasanya ngantuk. Oke lah, sesekali off kameranya, menikmati ngopinya dan lain sebagainya, silakan. Tapi tetap fokus mengikuti materi. Sehingga nanti kalau ketika dari saya meminta untuk kakak-kakak aktif berpartisipasi, maka dengan sendirinya kakak-kakak harus boleh memberikan respon. Begitu kakak-kakak ya. Siap. Oke, Siap, kita lanjut yang berikut. Kesepakatan bersama. Oke, Ini kakak-kakak kalian ini menjadi kesepakatan ya. Pertama menyalakan kamera. Oke, ini nanti kita boleh melihat situasi nanti. Ya, kalau sinyalnya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ini ya, mematikan mikrofon. Jadi artinya bahwa mematikan mikrofon itu ketika tidak sedang bicara. Sehingga nanti suara dari kakak-kakak yang lain ketika mereka berpendapat, maka kakak-kakak bisa mendengarkan itu secara baik. Kemudian yang berikut hadir seutuhnya ya, saya tegaskan lagi di sini tadi, kita ada 19 kali tatap maya, izin boleh tapi cuma sekali kakak. Lebih dari 2, mohon maaf saya harus sampaikan memang saya tidak bisa membantu kakak-kakak. Terkait hal ini mungkin kakak-kakak bisa ya, bisa paham ya maksud saya. Siap kakak. Siap kakak. Siap kakak, paham. Siap kakak. Terus kemudian yang berikut menghargai waktu bersama. Jadi artinya bahwa waktu yang sudah kita sepakati, coba untuk kita bersama-sama menghargai itu. Memang tadi saya, kenapa awalnya saya membuat polling, kemudian dalam perjalanan saya melihat lagi situasi, karena kebetulan kakak-kakak yang ada di SMP, banyak sekali kakak-kakak yang menjadi teknisi, menjadi proktor, dan kemudian hari ini juga di teman-teman atau kakak-kakak di SMP juga sedang melaksanakan AKM, maka saya sedikit menggeser waktunya ke jam 3. Seperti itu. Terkait hal ini mungkin ya kakak-kakak kita menghargai waktu, artinya waktunya saat pelaksanaan Zoom nanti. Kemudian yang berikut, memaksimalkan fitur chat. Ya. Jadi ketika kakak-kakak tidak punya kesempatan untuk bicara secara langsung, kakak-kakak bisa berkomentar itu di
fitur chat. Dan seperti itu. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Jadi artinya bahwa kakak mekanismenya seperti itu. Ketika ada yang mau bicara, silakan raise hand atau angkat tangan. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Artinya gangguan seperti ini sinyal tadi ya kakak. Ketika dalam perjalanan mungkin kakak terpental, ya, kemudian kakak masuk lagi. Istilahnya kakak berusaha harus bisa kembali untuk bergabung ke room seperti itu. Jangan sampai kena sinyal kemudian itu menjadi halangan kakak untuk tidak kembali lagi ke room. Jadi ini mohon untuk diperhatikan. Oke, saya rasa dulu kakak kita lanjut pada materi yang berikut. Oke, Kak David, silakan, ada yang mau berpendapat? Terima kasih kakak. Mungkin sehubungan dengan kesepakatan ini tadi, apakah selain PC kita bisa menggunakan handphone untuk tatap maya? Karena jujur saja, takutnya ada teman-teman atau kami sendiri pun yang mungkin ketika saat itu mungkin bukan berada di rumah atau di tempat sekolah, bisa gunakan handphone untuk melakukan tatap maya. Terima kasih kakak. Mohon maaf kakak, belum ada suara. Iya, sorry. Jadi terima kasih Kak David. Terima kasih Kak David. Berkaitan dengan hal ini, apakah peserta bisa menggunakan handphone? Iya, jadi jawabannya adalah boleh. Ya. Tapi jadi nanti kendala adalah ketika saat ada pekerjaan yang harus ditagi pada saat itu juga. Ada tugas yang harus diminta dikerjakan, diselesaikan sebelum Zoom itu berakhir. Maka ya mudah-mudahan kalau di handphone itu bisa diakses ya kakak. Kalau tidak bisa, maka harus wajib ya menggunakan PC atau laptop. Karena memang jadwalnya sudah diatur oleh sistem bahwa hari sekian, hari ini jam sekian akan kita lakukan kegiatan tatap maya. Jadi mungkin 2-3 jam sebelumnya kita boleh mempersiapkan semua itu dengan baik dari perangkatnya, jaringannya dan lain sebagainya seperti itu. Anda bisa lihat tampilan di layar? Oke, baik. Bisa. Ya, Bisa, kita kakak. langsung saja ya, kakak. Mohon izin. Ya, jadi kakak perlu saya sampaikan bahwa di modul 1.1 ini ya, kita akan belajar tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian yang kedua, ini ya, halo Bapak Ibu atau kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta atau kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Mungkin saya butuh satu saja untuk boleh mengelaborasi berkaitan dengan ini. Silakan kakak. Ada yang bisa mengelaborasi berkaitan dengan ini? Silakan kakak. Oke, kita lanjut. Kalau mungkin ya kita tampung dulu ya kakak. Oke.
ini agenda kita ya, agenda kita dalam sesi kedua ini kakak ya, yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Lalu kemudian kita menganalisis cerita yang nanti ya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya, ini ada pernyataan dari seorang Albert Einstein. Ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Mana responnya dong? Yang berikut, mengenal mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, apa itu refleksi? Kemudian, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak, saya butuh satu untuk boleh mengelaborasi. Oke ya, Kak Peter silakan. Saya jawabnya satu Kak, yang Silakan. yang bagian pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Refleksi itu sangat penting bagi kita guru PJOK supaya kita terlebih saya sebagai pribadi supaya bisa melihat kekurangan yang ada dalam diri saya selama proses pembelajaran. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kak Peter, ya bahwa itu penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Jadi ya, kakak sekalian, bahwa refleksi itu menjadi sangat penting untuk kita bisa mengetahui ya kelemahan dan kelebihan kita, baik itu di dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas kegiatan lainnya. Jadi kakak ya, refleksi itu yang menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan, yang terus kita pupuk, yang terus kita yang terus kita buat sepanjang ya dalam proses pembelajaran, ataukah sebelum, setelah, maupun yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu kakak. Oke, ya silakan kakak Yakobus. Silakan kakak Yakobus. Ini panggilan kakak Jack ya. Kakak Loli. Silakan kakak. Halo. Ya, panggilannya Loli. Ya, kakak Halo. Lodi. Halo. Loli. Lodi. Bisa ditulis di kolom ini. ya kakak namanya, nama panggilnya. Tapi sebentar. Silakan kakak, silakan kakak Yakobus. Mengapa penting bagi pertama kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita untuk bisa memperbaiki pelajaran dan meningkatkan kompetensi sebagai guru PJK dalam melaksanakan pembelajaran sebagai yang berpada ini. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Bapak Fasilitator. Sekian. Baik, terima kasih kakak Yakobus ya. Kakak Yakobus memang suaranya agak sedikit kurang jelas, tapi mencoba untuk saya boleh memetik apa yang menjadi harapan dari kakak, bahwa mengapa pentingnya bagi kita untuk melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi, lalu kemudian apa yang mau kita refleksikan
ketika kita saat ini menjalankan tugas sebagai guru PJOK. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan di sini kakak-kakak sekalian bahwa refleksi itu menjadi sebuah kekuatan utama, ya, menjadi sebuah kekuatan utama bagi kita untuk boleh melakukan segala sesuatu. Tentunya ya, bahwa ketika dalam konteks pembelajaran, mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran, kita perlu merefleksikan. Oh, ternyata kalau saya menggunakan pendekatan ini atau model pembelajaran ini, apakah ini efektif atau tidak? Kemudian ketika di dalam konteks pembelajaran, kalau ketika saya menggunakan pendekatan pembelajaran, contohnya ya, problem based learning atau pendekatan berbasis masalah. Kemudian apakah siswa dapat melaksanakan itu dengan baik atau dapat menerima itu dengan baik? Ataukah mungkin ada kegagalan-kegagalan yang terjadi di sana? Maka kita butuh refleksi. Jadi pada dasarnya bahwa saya mau menyampaikan kepada kakak-kakak bahwa refleksi itu menjadi roh, ya, menjadi roh untuk kita sehingga kedepannya atau mungkin selanjutnya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya itu menjadi acuan untuk kita mau memperbaiki hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan kita pada pembelajaran sebelumnya. Jadi seperti itu kakak-kakak, singkat saja ya, mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Refleksi adalah Menurut Universitas Berikut tindakan ya seorang guru. Jadi ada dua tindakan di sini kakak sekalian. Yang pertama itu ada tindakan rutin, refleksi, perbaikan, dan juga ada tindakan reflektif ya. Dan contohnya tindakan ya rutin ya selama ini yang kita lakukan di sekolah ya. Absen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, membersihkan kalimat, memberikan kalimat instruksi dan lain sebagainya. Ayo anak-anak silakan baris ya, atau ya berbaris ya, bersaf atau berbaris berbanjar. Ini kan salah satu bentuk tindakan rutin yang kita lakukan ya kakak-kakak selama ini. Lalu kemudian bagaimana tindakan reflektif yang mau kita lakukan? Oh, kalau dalam hal mengabsen, kalau absen selama ini kita absen siswa yang hadir ya dari nama pertama sampai dengan nama terakhir. Sehingga kalau ketika melihat efektivitas waktu, maka ini juga sangat kurang efektif. Maka kita mau mengabsen nih dengan cara yang berbeda. Siapa anak-anak hari ini yang tidak hadir? Ataukah ada pendekatan-pendekatan lain yang mau kita sampaikan ketika pada saat kita memberikan absensi. Jadi seperti itu ya kakak-kakak, singkat saja. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi. Ya. Menyampaikan materi dengan selama ini kita kadang menyampaikan materi itu kan dengan gaya komando ya kakak-kakak ya. Bagaimana nanti ya tindakan reflektif yang kita mau lakukan? Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Contohnya. Oh, sebelum pembelajaran di lapangan ya yang kita lakukan, mungkin kita di kelas kita buat ya atau kita tayangkan anak itu melalui video pembelajaran atau melalui tayangan PPT dan lain sebagainya, atau meminta anak untuk menonton video dan lain sebagainya. Ini juga menjadi gambaran kita bahwa ketika di lapangan nanti anak-anak tidak lagi ya kita menjelaskan dari cara melakukan teknik dasar menendang nih dengan kaki bagian dalam adalah pertama berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, atau dalam permainan bola voli ya, dalam permainan bola voli ketika melakukan passing atas ya kedua tangan harus membentuk mangkuk dan diluruskan di depan wajah. Dan tidak perlu lagi kita menyampaikan sampai sedetail itu. Dan bagaimana Bapak? Anak melihat, mengamati video, kemudian anak kita minta untuk mereka mempraktikkan di lapangan. Seperti apa? Kira-kira seperti itu ya kakak-kakak. Ini gambaran saja. Kemudian yang berikut memberikan kalimat instruksi. Meminta murid berbaris dengan cara mengaksikan ya. Jadi mengaksikan di sini adalah kalau selama ini kita buat anak itu berbaris berbanjar atau bersaf. Dan bagaimana bahwa dalam konteks pembelajaran ya melalui tindakan-tindakan reflektif yang telah kita buat, bahwa ya sudah kita buat anak mungkin dalam bentuk setengah lingkaran,
atau mungkin dalam bentuk lingkaran penuh dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kakak memvariasikan itu di lapangan. Terus kemudian ya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya kalau selama ini kalau kita memberikan instruksi ya dengan voice ya, dengan suara, tapi mungkin dalam konteks ini kita bisa memberikan instruksi itu berbeda dengan cara meniup fluid. Oh, kalau meniup fluid 1 kali atau 2 kali itu tandanya apa? Nah, seperti itu nanti kita akan belajar bersama kakak. Nah, intinya bahwa saya menyampaikan ini sehingga kakak mereka punya gambaran ketika masuk pada materi modul 1.1 nanti yang berkaitan dengan ini ya kakak. Refleksi bahan paradigma dalam diri guru PJOK. Jadi seperti itu. Terus yang berikut ini kakak 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang telah kita lakukan. Nah, tadi ya kakak seperti saya jelaskan bahwa praktik pembelajaran pada minggu kemarin, hal yang baiknya yang mana? Seperti apa? Yang mau kita pertahankan atau yang mau kita tingkatkan. Kemudian hal yang mungkin tidak baik nih dilakukan pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin disitulah kakak diberi kesempatan untuk merefleksikan pengajaran yang telah kakak lakukan. Kemudian yang berikut menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kalau selama ini kakak ya, mungkin ketika pada saat proses pembelajaran di lapangan, tidak menggunakan bukti atau data untuk melakukan penilaian. Maka di dalam konteks pembelajaran PKG ini, kita diarahkan untuk bagaimana kita bisa melakukan penilaian itu secara otentik. Ini nanti akan kita gambarkan juga pada modul atau pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikut, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang sedang berkembang. Artinya bahwa kita juga harus bisa terus memacu, terus meng-upgrade ya kemampuan kita, cara berpikir kita melalui hasil-hasil ya karya tulis atau karya-karya orang lain yang kemudian bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Mungkin ini sedikit saya mungkin mengaitkan dengan apa yang telah disampaikan oleh kakak Paji tadi ya, bahwa kami di sekolah itu siswa kelas 1-nya sekian, siswa kelas 2-nya sekian, siswa kelas 3-nya sekian. Nah, pada kesempatan ini kakak, bagaimana kita bisa membuat itu? Maka kita bisa melibatkan rekan sejawat, kemudian melakukan kolaborasi dan dialog ya, dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalis kita dalam hal mengajar lewat melalui komunitas MGMP, kemudian KKG, kemudian komunitas MKKS ya, dari seperti itu. Jadi melalui berbagai komunitas belajar di sekolah juga ya kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana melakukan hal ini sehingga kita bisa memperbaiki kualitas mengajar kita di lapangan. Dan seperti itu kakak semua. Kemudian yang berikut, yang ke-7, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model-model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kakak, di dalam konteks pembelajaran PKG ini ada beberapa ya model pembelajaran nanti yang akan kita pelajari. Tentunya sangat menarik kakak kalau kakak nanti mengikuti itu dengan penuh komitmen ya. Makanya saya selalu meminta bahwa kita untuk terus berkomitmen bersama sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan PKG ini kakak boleh mendapatkan sesuatu yang bisa nanti kakak tularkan, kembangkan nanti di sekolah bersama rekan sejawat, bersama komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah, maupun terutama kepada para peserta didik kita.
Ya, kakak-kakak kita masuk pada slide berikut ya, analisis cerita. Ya, ini ada cerita ya, dan saya berharap bahwa kakak-kakak boleh mengelaborasikan ini ya, 1 atau 2 menit untuk kita elaborasi bersama. Bisa nih kakak-kakak? Ayo beri responnya dong. Mana? Susah ya. Aduh. Oke, baik. Kita langsung. Ya, ini ya cerita tentang Pak Raga. Ya. Jadi Pak Raga ini adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Lalu kemudian Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum mulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang cara melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Dari analisis cerita di atas, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raka? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak sekalian selama ini di sekolah. Kemudian yang kedua, apabila kakak menjadi Pak Raka, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Saya mohon bantu 2 orang untuk boleh mengelaborasi tentang hal ini. Silakan kakak. Mungkin bisa dikembalikan ke slide sebelumnya kakak. Mohon maaf. Oke. Ya. Silakan Kak David. Halo Kak David. Halo. David. Ya, kita lanjut. Bagaimana kakak praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Silakan kakak mungkin bisa mengelaborasi itu di kolom chat. Silakan. Halo kakak sekalian.
Oke, kakak-kakak, tidak ada yang mau mengelaborasi berkaitan dengan hal ini? Memang refleksi ini ya nanti juga kakak-kakak akan mengisinya di LMS ya. Jadi saya berharap bahwa jawaban ini ya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungan dengan praktik mengajar PJOK kakak sekalian selama ini, kemudian ya apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan, maka ini juga ada di LMS, nanti kakak boleh menyelesaikan itu, jawabannya itu di LMS. Sekira saya rasa seperti itu kakak, saya akhiri dulu ya tatap maya kita pada kesempatan ini. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Oh ya, kakak Jack mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Ini selama malam ini sedikit bertanya tadi. Kalau bisa tolong Ya, share di Jamboard tadi, link Jamboard. Soalnya tadi terhapus. Di kolom chat dia kakak? Di kolom chat ya ini. Soalnya tadi saya beralih. Saya ada beralih ke dari Chromebook saya pindah ke laptop. Ini kayaknya terima kasih. Kolom chatnya tidak tersimpan tadi. Nanti saya share linknya juga ke grup. Ya, kakak nanti pantau saja di grup. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih kakak. Mungkin dengan tugas yang pertama tadi. Terima kasih. Dengan tugas yang pertama tadi mungkin sampai dengan saat ini juga kami masih bingung-bingung bagaimana cara mengerjakannya. Kita belum memastikan bahwa proses kerjanya itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin apakah ini menjadi tagihan wajib atau tidak supaya kami bisa mengerjakan sesuai dengan target yang diberikan. Itu baik, terima kasih kakak David ya. Itu wajib kakak, wajib yang menjadi tagihan harus kakak menyelesaikan malam ini. Karena itu nanti saya akan cross check lagi lalu kemudian saya akan mengisi penilaiannya di LMS. Jadi kalau kakak-kakak nanti kesusahan ya soalnya atau mengerjakan soal itu di link Figma, bisa kakak-kakak kerjakan itu di link Jamboard. Jadi saya ada sediakan dua alternatif, ada link Figma Jamboard, kemudian ada yang kedua Jamboard. Oke, terima kasih kakak. Terus yang berikutnya lagi kakak, minta maaf. Jangan pernah bosan, jangan pernah lupa mengingatkan kami atau menagih tugas apabila kami lalai, terus apabila kami lupa. Jangan pernah bosan untuk menagih dan mengingatkan kami. Terima kasih kakak. Siap kakak David. Apapun yang bisa saya lakukan, saya akan membantu kakak-kakak untuk bagaimana kita bisa seiring, kita sejalan, kita bisa mencapai yang namanya program pengembangan kompetensi PKG PJOK ini selama 3 bulan sampai dan selesai akhirnya nanti kita semua akan terus bersama-sama. Siap kakak David? Siap kakak. Mungkin ada yang lain lagi sebelum kita akhiri dulu kegiatan kita. Ini memang sudah selesai kakak. Terima kasih kakak sekalian yang telah bertahan sampai dengan detik ini. Apapun hasilnya, kakak-kakak saya berharap bahwa kita semua sama-sama belajar kakak. Jadi tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana bahwa kita ketika ada kesempatan, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Kalau tadi Albert Einstein mengatakan bahwa ada satu hal yang
harus kita lakukan dan terus kita lakukan adalah jangan lupa bertanya. Jadi seperti itu kakak. Oke, saya akhiri dulu itu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kakak. Jangan pernah mengeluh, ya. Mengeluh boleh sebagai manusia, kita boleh mengeluh, tapi kita terus bersemangat, ya. Terus bersemangat hingga dalam proses kegiatan ini apapun boleh mencapai harapan yang akhiri dulu. Sekali lagi mungkin kesempatan ini kita sebelum mengakhiri, saya minta salah satu teman atau kakak dari kalian untuk boleh memimpin salam. Silakan kakak, resen dulu. Oke, kakak Firman. Silakan kakak Firman. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Intinya kami sampaikan kehadirat-Mu karena atas berkat naungan-Mu sehingga kami boleh menghirup napas kehidupan sampai dengan saat ini. Terima kasih juga atas bimbingan-Mu selama kegiatan kami pada hari ini. Kami juga mohon kepadamu, sertailah kami dalam kegiatan PKG PJOK selanjutnya. Kiranya apa yang kami kehendaki, apa yang kami rencanakan sesuai dengan rencanamu. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Kak Firman ya, dan kakak-kakak sekalian. Sekali lagi saya mengakhiri kegiatan kita. Namun sebelumnya ya, saya perlu menyampaikan mengakhiri kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Oh, ya. Salam silaturahmi kebajikan. tidak Saya siap untuk mengirim. Oke, salam PJOK. Salam PJOK Jaya. Oke, saya mohon kakak-kakak, saya mohon izin sekali lagi kita semua boleh buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai dokumen. Silakan kakak Kami di Lisa, sebelah, kakak tidak apa-apa mau gelap pun tidak masalah. Oke, berikan senyuman yang paling manis, yang paling ganteng, yang paling cantik. Silakan. Pak Embo tambah putih ya Pak Embo. 1, 2, 3. Itu orang foto. Tidak boleh. Oke, sekali lagi ya. Salam PJOK. Salam. Oke. 1, 2, ulangi. Salam PJOK. Jaya. 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 Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Mohon maaf pada pertemuan perdana kali ini kalau ada hal-hal yang mungkin berkenan. Pada kesempatan ini sebagai manusia lemah tentunya saya juga menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi satu hal, bahwa kita sama-sama belajar, mari kita lakukan yang terbaik sehingga semua boleh melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini dengan sempurna, dengan baik, dan pada akhirnya kita semua boleh mendapatkan pengalaman untuk kita biaskan kepada anak didik kita, terutama di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, saya akhiri dulu. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam.